Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini untuk mengisi kekosongan yang diminta oleh panitia, yang sebenarnya ini jadwal dari ustadz kita yang lain. Semoga apa yang akan kita sampaikan malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Ahadithul Akhlaq, hadis-hadis yang berkaitan tentang akhlak, dan terkhusus lagi yang berkaitan tentang hukukul jar, hak-hak tetangga. Karena tadi malam kita belum sempat masuk ke dalam hadis-hadis yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitab beliau ini. Mungkin kita akan membaca satu atau dua hadis saja, karena sebagiannya insyaallah sudah sering antum dengarkan. Di antara hadis yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan, An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un, ada 4 perkara, minas sa'adati, yang merupakan kebahagiaan seorang hamba. Ada 4 perkara yang kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita di dunia ini, maka itu akan menjadi sebuah kebahagiaan. Yang pertama, al-mar'atus salihatu, istri yang salihah. Yang kedua, wal maskanul wasi'u, tempat tinggal yang luas. Yang ketiga, wal jarus salihu, tetangga yang baik. Yang keempat, wal markabul hani'u, kendaraan yang bagus. Ini 4 perkara. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita, maka akan menjadi kebahagiaan, tetapi ulama mengatakan kebahagiaan dunia. Yang pertama, istri yang salihah. Yang kedua, rumah yang luas atau tempat tinggal yang luas. Yang ketiga, tetangga yang baik. Dan yang keempat, kendaraan yang bagus. Nanti kita akan jelaskan apa maksudnya. Wa arba'un minasyaqawati, sebaliknya ada 4 perkara termasuk kesengsaraan. Kalau tadi termasuk kebahagiaan, sebaliknya ada 4 perkara termasuk asyaqawah, kesengsaraan. Yang pertama, lawan dari yang tadi, al-jarus su'u, tetangga yang buruk. Yang kedua, wal mar'atus su'u, istri yang buruk. Yang ketiga, wal maskanud dayyiqu, tempat tinggal yang sempit. Dan yang keempat, wal markabus su'u, kendaraan yang buruk. Rawahu Ibnu Hibban, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, wa sahhahahu al-Albani, dan dikatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, ini salah satu hadis yang berkaitan tentang masalah tetangga. Tapi hadis ini luar biasa. Oleh karena itu kita ingin membahas satu demi satu dari 4 perkara itu. Perkara yang menjadi kebahagiaan dan 4 perkara yang menjadi kesengsaraan. Satu demi satu. Ya, meskipun sebenarnya hadis ini pembahasannya tentang masalah tetangga. Kata Nabi SAW, arba'un minas sa'adati, 4 perkara yang merupakan kebahagiaan seseorang.
Yang pertama apa yang boleh sebutkan? Al-mar'atu salihatu, istri yang salihah. Ya subhanallah. Bagaimana mungkin istri yang salihah tidak menjadi kebahagiaan? Sedangkan kemewahan dunia yang paling baik itu adalah istri yang salihah. Antum sudah sering mendengarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya mata'." Dunia ini tentang kemewahan. Sebagian menerjemahkannya, dunia ini perhiasan. Tetapi mata itu artinya kemewahan. Dunia ini kemewahan. Wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik kemewahan dunia, al-mar'atus salihatu, istri yang salihah. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, "Innamad dunya mata'." Sesungguhnya dunia ini tidak lain kecuali kemewahan. Wa laisa min mata'id dunya, dan tidak ada kemewahan dunia syai'un afdala, yang lebih afdal minal mar'ati salihati, daripada istri yang salihah. Ya, makanya kita disuruh untuk memilih calon istri itu, patokan utamanya itu adalah yang bagus agamanya, ya. Meskipun bukan itu yang ditanyakan pertama. Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ketika seorang laki-laki ingin mencari pendamping hidup, ingin mencari istri, maka jangan yang pertama dia tanyakan agamanya. Jangan. Hanya saja agamanya yang dijadikan patokan utama, bukan pertanyaan pertama. Perhatikan, ini perkataan Imam Ahmad rahimahullah. Kenapa? Kata Imam Ahmad rahimahullah, kalau yang dia tanyakan agamanya itu yang pertama, kalau itu jadi pertanyaan pertama, dikhawatirkan dia akan tinggalkan perempuan itu karena faktor yang lain. Contoh, gimana perempuan itu? Oh, gimana agamanya? Salihah. Setelah itu dia tanya lagi, bagaimana wajahnya? Itu masalahnya kurang cantik. Kalau begitu saya nggak mau. Berarti dia tinggalkan agamanya hanya karena wajah. Jadi jangan jadikan agama itu sebagai pertanyaan pertama, tapi dia patokan utama. Bisa antum paham ini? Iya. Bagaimana agamanya? Salihah, masya Allah. Dia keturunan orang kaya atau tidak? Itu dia makanya miskin keluarganya. Oh, saya gak mau kalau begitu. Berarti dia tinggalkan agamanya gara-gara kemiskinannya. Taib. Tetapi dia jadikan agama sebagai pertanyaan terakhir, tapi patokan utama. Bagaimana wajahnya? Cantik jelita, masya Allah. Bagaimana kekayaannya, ekonominya? Dia anak orang kaya. Bagaimana garis keturunannya? Berdarah biru. Bagaimana agamanya? Itu masalahnya. Ya, perempuan ini sholat tidak pernah ini. Kalau begitu saya tidak mau. Berarti dia hancurkan yang tiga itu, dia menangkan agama. Ya. Ini subhanallah fikihnya Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad mengatakan, jangan jadikan agama sebagai pertanyaan pertama, tapi jadikan sebagai patokan utama. Luar biasa fikihnya Imam Ahmad rahimahullah. Baik. Jadi istri yang salihah ini perhiasan dunia, kemewahan dunia yang terbaik. Kenapa jamaah sekalian? Karena istri yang salihah, dia itu akan membuat hati kita sejuk setiap kali kita melihatnya. Bukan karena tampilannya saja, tetapi karena ketaatannya. Jamaah sekalian, ketika kita melihat istri kita sujud, ruku, baca Quran, sejuk hati kita. Tapi ketika kita lihat istri kita tengkurap main HP, bikin status macam, gedek kita. Dari pagi sampai zuhur tengkurap saja. Ya.
main HP. Kesel kita. Tapi ketika melihat istri baca Quran, ketika melihat dia belum masak, tapi dia sedang baca Quran, udah nggak apa-apa, nanti kita beli di luar. Itu dikatakan oleh para ulama ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang doa orang yang hebat. Doa hamba-hamba Allah, apa kata mereka? Rabbana, wahai Rabb kami, hablana, berikanlah kepada kami, min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan dari keturunan kami, qurrata a'yunin, orang-orang yang akan menyejukkan hati kami. Itu doa mereka. Berikan kami dari istri dan anak kami orang-orang yang akan menyejukkan hati kami. Apa kata Al-Imam Al-Qurazi rahimahullah? Laisa syai'un, tidak ada sesuatu, aqarra, yang lebih menyejukkan, li'ainil mu'min, hatinya orang yang beriman. Tidak ada yang lebih menyejukkan hatinya, min an yara zaujatahu, daripada dia melihat istrinya, wa auladahu, anak-anaknya, muti'ina lillahi azza wa jalla, melakukan ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Ya. Ini fitrah manusia jemaah sekalian. Kadang kita anak dah, misalkan anak dah yang baca Quran atau belum bisa baca Al-Quran tapi dia baca Iqra, a, i, u, baca Iqra, senang kita. Tapi ketika anak kita itu sedang main game saja, kesal kita. Makanya Imam Al-Qurazi mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan hati orang yang beriman daripada dia melihat istrinya dan anak-anaknya muti'ina lillah, sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Istri yang salihah. Kemudian juga wanita yang salihah itu, dia menjadi perhiasan itu karena kesolehannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga karena kesolehannya di dalam menjalankan hak suaminya. Makanya Nabi SAW mengatakan minas sa'adati, termasuk kebahagiaan, al-mar'atu salihatu, istri yang salihah, taraha, yang ketika engkau melihatnya, fatu'jibuka, membuatmu takjub. Dari segi tampilannya, kalau tadi kan dari segi kesolehannya, sekarang dia berhias untuk suaminya. Ya, ada ibu-ibu yang hadir. Nah, ini ibu-ibu berhias untuk suami anda. Dalam hadis yang lain, idza nadhara ilaiha sarrathu, setiap kali suaminya melihatnya itu membahagiakan hati suaminya. Masya Allah, tabarakallah, itu yang terucap dari lisan suami, bukan a'udzubillah. Ya. Ustaz kita, Ustaz Syafiq Basalamah hafizahullah, beliau pernah menceritakan dalam pengajian beliau, suatu ketika ada seorang laki-laki, dia pulang kerja dari kantornya pakai mobil. Dia pulang kerja dari kantornya pakai mobil. Baik. Ketika dia sudah dekat dengan rumahnya, maka dia melihat seorang wanita, Masya Allah, cantik jelita, keluar dari rumahnya itu. Ketika dia sudah dekat, dia lihat seorang perempuan keluar dari rumahnya, inges gati, cantik gati. Dia mengatakan, siapa itu? Ketika mobilnya semakin dekat, baru dia sadar itu istrinya. Paham antum maksudnya? Dia tidak pernah melihat istrinya secantik itu di dalam rumah, tapi ketika istrinya keluar, ingesnya luar biasa. Dan ini kebiasaan sebagian wanita. Kecantikannya tidak diberikan untuk suaminya yang mencarikannya nafkah siang dan malam. Kecantikannya malah diberikan kepada laki-laki di luar sana yang tidak pernah memberikan kebaikan kepada dirinya. Bayangkan, laki-laki ini dia mengatakan, saya itu siapa itu? Sampai dia tidak tanda, tidak kenal istrinya, saking cantiknya ketika istrinya keluar. Kenapa? Tidak pernah dia temukan istrinya seperti itu di dalam rumah. Ya, makanya sering tiang ingatkan kepada para muslimah, waspada, jangan pernah menjadi seperti peribahasa orang Arab. Dalam sebuah peribahasa orang Arab, mohon maaf ibu-ibu yang mudah-mudahan tidak tersinggung dengan ini,
Ini sekedar tiang menyampaikan peribahasa orang Arab. Disebutkan oleh Syekh Abdul Azim Badawi dalam kitab Al-Wajiz ketika menjelaskan hak suami terhadap istrinya. Kata beliau, di antara kesalahan sebagian istri, mereka itu gozalun fil khariji wa kirdun fil baiti. Mereka itu gozal. Gozal itu artinya kijang, menjangan, senggah. Apa bahasa litik? Mayung. Ya. Jangan sampai seorang wanita, seorang istri itu gozalun fil kharij, dia menjadi mayung di luar rumah. Mayung itu dikejar-kejar sama orang. Senggah itu dikejar-kejar. Tetapi wakirdun fil baiti, menjadi monyet di dalam rumah. Jangan sampai. Ini peribahasa orang Arab, mohon maaf ibu-ibu, peribahasa orang Arab ini. Atau pepatahnya orang Arab. Jadi wanita yang solehah itu dia perhiasan karena betul-betul dia cantik di mata suaminya. Gimana antum tidak bahagia? Sudah lelah di tempat kerja, tiba-tiba pulang disambut oleh bidadari, hilang lelahnya. Begitu Abu Yogi ya, hilang langsung lelahnya. Sudah capek di tempat kerja, pulang-pulang itu Masya Allah bidadari yang menyambutnya dengan senyuman yang luar biasa. Hilang semuanya. Ya. Tetapi kalau di tempat kerja sudah dimarahin sama bos, kemudian kerjaannya berat, sampai di rumah pas buka pintu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ngeri. Ya. Berat. Baik. Kemudian juga subhanallah, dia menjaga hak suaminya. Makanya wanita salihah, istri salihah menjadi kebahagiaan. Wa tagibu anha, ketika engkau sang suami tidak ada di rumah, fata'manuha ala nafsiha wa malika, maka dia sangat amanah menjaga dirinya dan menjaga hartamu. Sedih kita mendengarkan jemaah sekalian, suaminya berangkat kerja, bahkan yang lebih parah, suaminya berangkat melakukan ibadah, istrinya ya berbuat serong dengan laki-laki lain. Baik. Nah ini dia, istri yang solehah, dia solehah pada dirinya. Kemudian juga istri yang solehah itu juga membantu suaminya untuk soleh. Ya. Salah satu sebab terbesar seorang suami bisa soleh adalah ketika punya istri yang solehah. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam riwayat Imam Ahmad, Allah mengatakan, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, orang-orang yang punya emas dan perak, ditumpuk-tumpuk emasnya, wala yunfiqunaha fi sabilillah, lalu mereka tidak keluarkan zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim, sampaikan kepada mereka tentang azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, emas dan peraknya dibakar di neraka jahannam, fatukwa biha jibahuhum, digunakan menyetrikah wajahnya, wa junubuhum, lambungnya, wa zuhuruhum, dan punggungnya. Hadza ma kanaztum, rasakan akibat apa yang kalian simpan. Ya. Baik. Ketika turun ayat ini, para sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, apa yang bisa kita simpen yang kita tidak terancam meskipun kita tidak keluarkan zakatnya? Kalau emas kita simpen tidak kita keluarkan zakatnya, diancam. Perak diancam. Ya. Uang diancam. Sapi, onta, kambing kita pelihara tidak kita keluarkan zakatnya, akan ditanduk kita oleh sapi, onta, kambing itu, dalam hadis riwayat Muslim. Nah, ada tidak wahai Rasul simpanan yang kalau kita simpan kita aman-aman saja? Apa? Ada tidak? Kata Nabi alaihissalatu wassalam, afdaluhu, yang terbaik untuk kalian simpan, lisanan dzakiran, adalah lisan yang selalu berzikir, wa qalban syakiran, hati yang selalu bersyukur, wa zaujatan salihatan, istri yang salihah,
tu'inuhu ala imanihi, yang membantu kalian untuk menjaga keimanan kalian. Terbaik. Kalau makanya sebagian ulama mengatakan, ya, di antaranya Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, apabila istri kita sudah salihah, kemudian dia menjalankan hak-hak kita, menurut Imam Ibnu Hajar lebih baik tidak usah poligami, kata beliau. Menurut Imam Ibnu Hajar lebih baik tidak usah poligami. Kenapa? Karena istrinya ini sudah salihah, membantu dia menjaga agamanya. Beliau berdalil dengan kisahnya Khadijah. Kenapa Nabi SAW tidak menikah ketika Khadijah masih hidup? Karena sudah cukup dengan Khadijah. Salihah, hak-hak Nabi dipenuhi. Ini pendapatnya Ibnu Hajar, ya, pendapatnya Ibnu Hajar. Meskipun sebagian ulama mengatakan tetap dianjurkan poligami kalau bisa. Jadi kata Nabi SAW, yang terbaik untuk disimpan adalah lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, istri yang salehah yang membantu suaminya untuk menjaga keimanan. Apa maksudnya menjaga keimanan? Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Malak Al-Karmani Al-Hanafi. Beliau mengatakan, ay ala dinihi, istrinya yang membantunya menjaga agamanya, bi an tudzakkirahu sholata, seperti istrinya mengingatkan dia untuk salat. Allahu akbar, Allahu akbar, suaminya sedang nonton tinju. Allahu akbar, Allahu akbar, wahazan ini. Diingatkan, ini istri salihah. Bi an tudzakkirahu sholata, diingatkan untuk salat. Ya, diingatkan untuk salat. Hari Jumat misalkan dia telepon suaminya kerja di pasar misalkan. Dia katakan pulangnya agak cepat saja. Kenapa? Supaya lebih cepat datang ke masjid. Subhanallah. Begitu pula salat tahajud. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, kata Nabi SAW, rahimallahu imra'atan, semoga Allah menyayangi seorang istri, qamat minal laili, yang istri itu bangun di malam hari pas salat, kemudian salat tahajud. Wa aiqazat zaujaha, lalu dia bangunkan suaminya. Dia bangunkan, ayo bangun tahajud. Dia dulu yang bangun, lalu dia bangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suaminya tidak mau bangun, nadhahat fi wajhihil ma, maka dia percikkan air di wajah suaminya. Allah sayang kepada wanita yang seperti itu. Dan ini dipraktikkan oleh wanita-wanita di zaman dulu. Disebutkan oleh Ibnu Rajab, ada salah seorang ulama bernama Habib bin Muhammad Al-Farisi. Habib bin Muhammad Al-Farisi ini, istrinya selalu membangunkannya untuk salat malam. Dan istrinya selalu berkata kalau membangunkannya salat malam, apa kata istrinya? Qum ya Habib, bangunlah wahai Habib, nama suaminya. Bangunlah. Fa inna tariqa ba'id, karena jalan menuju akhirat itu masih panjang, masih jauh. Wa zaduna qalil, sedangkan bekal kita masih sedikit. Wa qawafilus salihin qad sarat min baini aidina, orang-orang soleh sudah mendahului kita di depan sana. Wa nahnu qad bakina, sedangkan kita ini masih jalan di tempat, wahai suamiku, bangun, bangun. Ya. Naam. Berapa kali kita dibangunkan oleh istri kita? Palingan kita berpesan, nanti bangunkan jam 2 ya, final champion. Baik, dibangunkan. Itu sudah mulai itu. Subhanallah. Jadi ini dia bukan hanya solehah pada dirinya, tetapi dia membantu suaminya untuk soleh. Dia bantu suaminya untuk soleh. Dan ini sebaliknya istri yang buruk. Istri yang buruk itu dia buruk pada dirinya, kemudian yang kedua dia membantu suaminya untuk melakukan keburukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya di antara istri kalian, wa auladikum, dan anak kalian, aduwan lakum, akan ada yang menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka hati-hati, waspada, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun ayat 14. Di antara istri kalian dan anak kalian akan ada jadi musuh.
Apa maksudnya jadi musuh? Apakah teman kita bersual, bertengkar, itu maksudnya? Bukan. Kata Imam At-Tabari dalam tafsirnya, maksudnya yasuddunakum an sabilillah, akan ada di antara istri dan anak kalian orang-orang yang menghalangi kalian dari jalan Allah, wa yuthabbitunakum an ta'atillah, membuat kalian malas melakukan ketaatan kepada Allah. Ada. Ya. Ustaz Dr. Syafiq Basalamah bercerita, lagi-lagi beliau dalam kajian beliau, ada seorang laki-laki, dia membawa istrinya pergi ke toko emas untuk membelikan istrinya emas. Laki-laki ini dia bawa istrinya ke toko emas. Kemudian ibu si laki-laki ini ikut dia ke toko emas itu sambil menggendong cucunya, anak mereka yang berdua. Ibunya yang gendong ke toko emas. Ya. Sesampai di sana, suaminya pun menyuruh istrinya itu pilih. Istrinya milih gelang, milih cincin, milih ini, milih itu. Milih emas. Pilih, kata suaminya, orang kaya. Setelah istrinya milih, di sana ada harganya di emas itu. Ada harganya di sana. Kayak baju kan ada harganya. Suaminya tahu totalnya sekian. Tahu suaminya totalnya sekian. Tapi ketika diserahkan ke kasir, ternyata kasir itu menyebutkan lebih dari harga emas itu. Padahal menurut suaminya harganya kalau ditotal sekian. Kok ketika kasirnya bilang harganya sekian, lebih banyak? Suaminya mengatakan, dari mana kok bisa lebih banyak? Ibu yang ini ngambil satu. Ibu siapa? Ibu si suami itu. Ibu ini ngambil satu. Langsung sang suami itu dia marah sama ibunya. Dia katakan, ibu sudah tua, ngapain beli-beli ini? Taruh. Kembalikan. Subhanallah. Luar biasa. Kembalikan. Ibu sudah tua. Ngapain harus beli yang seperti ini? Iya. Ibunya mengatakan, kan cuma satu. Istri kamu banyak sekali yang diambil. Iya, istri saya masih muda, tapi ibu sudah tua. Balikan. Akhirnya ibu itu pun dia balikin emas itu, sambil dia gendong anak mereka. Dia pun keluar dari toko itu sambil menangis. Perhatikan ucapan istri dari si laki-laki itu. Apa kata dia? Sudah, kasih aja ibu kita, kasih saja ibu emas itu, kasih saja. Ya, kasih saja beliau emas itu supaya beliau tetap mau menggendong anak kita. Subhanallah. Berarti laki-laki ini dia rusak gara-gara sang istrinya. Bayangkan, si istri ini dia memandang ibu dari suaminya itu dia pandang sebagai pembantu. Makanya dia katakan, kasih aja. Supaya apa? Supaya beliau tetap mau menggendong anak kita. Sallallahu alaihi wa sallam. Ya. Ini kalau istri itu tidak salihah, rusak kita dengan orang tua kita, rusak. Mohon maaf. Ya. Sebagaimana istri yang salihah mendorong suaminya melakukan kebaikan, istri yang tidak salihah biasanya mendorong suaminya melakukan keburukan. Saya sering menyampaikan kepada antum kisah ini, disebutkan oleh Al-Imam Ad-Dainuri, ada juga yang menyebut nama beliau itu Ad-Dinawari dalam kitab Al-Mujalasah wa Jawahirul Ilm. Diceritakan oleh seorang tabi'in yang mulia yang bernama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau seorang tabi'in yang wafat meninggal dunia pada tahun 110 Hijriah. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Waqaftu ala bazzazin bi Makkah ashtari minhu thawban. Ketika musim haji di kota Mekah, saya mendekati bazzaz,
seorang pedagang pakaian untuk membeli sebuah pakaian dari pedagang ini. Ketika saya tanya berapa harganya, faja'ala yamdahu wa yahlib, langsung dia memuji-muji barangnya. Oh, dia katakan ini kualitasnya bagus gini. Wa yahlib, kemudian bersumpah, demi Allah, ini kualitas bagus dengan harga yang ini, harganya murah berarti. Langsung bersumpah pedagang ini. Muji-muji barangnya kemudian bersumpah, demi Allah. Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? Fataraktuhu, aku pun langsung meninggalkan pedagang itu. Wa qultu, sambil berkata di dalam hati, la yanbaghi syira' min mislihi, tidak layak untuk dibeli barang dagangannya orang ini. Kenapa? Karena dia menjadikan nama Allah sebagai pelaris. Itu tidak bagus. Ya, di antara orang yang Allah tidak akan ajak bicara pada hari kiamat, Allah tidak mau mengampuni kesalahan-kesalahannya, adalah orang yang menjadikan sumpah dengan nama Allah sebagai pelaris. Ya, demi Allah, barang bagus ini. Ya, dengan harga sekian berarti murah ini. Dia dengan mau lamun dah beli di pedagang lain, demi Allah. Menjadikan nama Allah sebagai pelaris ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan enggak layak dibeli orang ini barangnya. Washtaraitu min ghairi, saya pun pindah beli dari pedagang yang lain. Thumma hajattu ba'da dzalika bi sanatain. 2 tahun kemudian saya kembali melakukan haji. 2 tahun kemudian. Fawaqabtu alaihi, saya ketemu lagi sama pedagang yang suka sumpah-sumpah dulu itu. Ya. Falam asma'hu yamdah wa la yahlib. Tetapi sekarang ada yang aneh. Saya melihat orang datang membeli pakaian dari dia, dia tidak lagi memuji-muji barangnya dan tidak lagi bersumpah. Beda dengan 2 tahun yang lalu. Kalau 2 tahun yang lalu kita tanya berapa harganya, bukan jawab harga, tetapi langsung dia puji sambil mengatakan demi Allah. Tapi 2 tahun kemudian saya perhatikan kok dia nggak muji-muji lagi barangnya, nggak sumpah-sumpah lagi. Fakultu lahu, saya pun penasaran, saya dekati dia. Alastar rajul alladhi waqabtu alaihi mundu sanawat. Fulan, bukankah anda pedagang yang saya temui 2 tahun yang lalu itu? Iya. Bukankah anda pedagang itu? Qala na'am, iya. Qultu lahu, saya pun bertanya, wa ayyu syai'in akhrajaka ila ma ara? Apa yang membuatmu berubah seperti ini? Seingat saya dulu engkau memuji-muji barangmu, bahkan bersumpah dengan nama Allah. Sekarang kok engkau diam saja, enggak muji-muji barang, apalagi sumpah. Apa yang membuatmu berubah seperti ini? Perhatikan. Dia mengatakan, kanat limra'atun, dulu saya punya seorang istri yang dulu itu. In ji'tuha biqalilin nazarathu. Kalau saya pulang membawa hasil jualan yang sedikit, dia marah-marah. Kalau pulang bawa hasil yang sedikit. Wa in ji'tuha bikatsirin, kalau saya pulang membawa hasil jualan yang banyak, qallalathu, dia pandang sedikit. Itu dulu. Ketika saya pulang membawa hasil yang banyak, dia katakan sedikit. Ketika memang saya pulang membawa hasil yang sedikit, dia ngomel-ngomel. Makanya terpaksa saya sumpah. Kenapa? Karena setiap pulang ke rumah ditekan sama istri. Nah, ini istri yang tidak saleh. Fanazarallahu ilayya, dan tentunya Allah melihat keadaan saya. Dan sepertinya Allah kasihan, kata dia. Fa'amataha, Allah pun mematikan istriku itu. Ini bahasa dia. Amataha, mematikan, kata. Fatazawwajtu imra'atan ba'daha. Setelah itu saya pun menikah lagi dengan wanita yang lain. Adapun istri saya yang kedua ini, masya Allah, salihah luar biasa. Fa idza aradtul guduwa ila suq, setiap kali saya akan berangkat ke pasar untuk berdagang, akhadat bimajami'i thiyabi, dia pegang pakaian saya. Thumma qalat, lalu berkata, ya fulan, wahai suamiku, ittaqillah, saya ingatkan tetap bertakwa kepada Allah ya di pasar nanti, tetap bertakwa. Wala tut'imna illa thayyiban,
jangan bawakan kami hasil kecuali yang halal. Jangan bohong, jangan sumpah-sumpah. Bawa yang halal saja. In ji'tana biqalilin katsarnahu. Kalau ternyata hasil yang engkau bawa itu sedikit, kami akan tetap memandangnya banyak. Nah, ini kebalik kalau ini. Kalau sedikit yang engkau bawa, kami akan katakan Masya Allah banyak sekali. Wa illam ta'tina bisyai'. Bahkan seandainya engkau tidak membawa hasil apapun dari pasar, a'annaka bimikzalina, maka aku akan menolongmu dengan hasil pintalanku. Ya Mia apa? Tenun itu. Nyesek, ya. Dia Mia itu, istrinya membuat itu. Kalau seandainya engkau tidak berhasil dapat apa-apa di pasar, saya akan jual hasil tenunan saya. Tenang saja. Yang penting bertakwa kepada Allah Subhanahu. Makanya saya tidak perlu lagi sumpah-sumpah, muji-muji gitu. Ini pengaruh istri itu luar biasa. Ya. Makanya sekali lagi, istri yang salehah itu adalah salah satu kebahagiaan. Ya, dia mendorong suaminya melakukan kebaikan. Bahkan bisa jadi, ya, bisa jadi dia dorong suaminya untuk poligami, bisa jadi. Ya. Kemarin ketika daurah, kita satu mobil dengan salah seorang ustadz dari Kalimantan. Ketika kita daurah dijemput dari Bandara Juanda ke Batu, Malang. Ya. Salah seorang ustadz yang ikut itu dari Kalimantan. Beliau bercerita beliau punya 2 istri. Ya. Kita tanya, Ustadz, nggak cemburu istri antum? Ketika antum pindah ke yang kedua atau antum pindah ke yang pertama, nggak cemburu istri antum? Kata dia, insya Allah tidak. Kenapa? Karena yang mencarikan saya istri yang kedua, istri yang pertama. Dia yang mencarikan saya. Bahkan dia ikut ketika saya pergi melamar, dan dia sendiri yang menyerahkan mas kawinnya. Ya. Jadi istri yang solehah bisa jadi mendorong. Tapi bukan berarti ketika dia melarang suaminya poligami, oh berarti tidak solehah. Bukan. Tapi istri yang solehah itu dia mendorong suaminya melakukan kebaikan. Di antara kebaikan poligami. Bukan berarti oh ini belum solehah ini. Ya, dijawab sama istrinya, antum juga belum soleh ya. Baik, ini dia kebahagiaan yang pertama. Kata Nabi SAW, arba'un, 4 perkara minas sa'adati termasuk kebahagiaan. Baik. Sedangkan yang kedua, kata Nabi SAW, wal maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Nah ini yang repot kita harus pahami ini. Berarti kalau rumah kita kecil, berarti kita nggak bahagia. Kalau saya masih ngontrak, kontrakannya itu hanya 2 kamar, berarti saya belum bahagia. Nah ini yang harus dipahami ini. Kalau istri yang solehah jelas. Tapi Nabi SAW mengatakan wal maskanul wasi'. Yang kedua termasuk kebahagiaan dunia itu adalah tempat tinggal al-wasi' yang luas. Subhanallah. Indahnya bahasa Nabi SAW. Beliau tidak mengatakan tempat tinggal yang besar. Beliau mengatakan tempat tinggal yang luas. Beliau tidak mengatakan tempat tinggal yang besar. Berarti kalau kecil tidak termasuk. Alhamdulillah beliau tidak mengatakan tempat tinggal yang besar. Tempat tinggal yang luas. Apa maksudnya luas di sini? Baik. Kata para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Munawi rahimahullah, tempat tinggal yang luas di sini bisa luas secara sebenarnya dan bisa luas secara makna. Apa yang dimaksud luas secara sebenarnya? An yakunal maskanu katsiral marafiq bin nisbati li sakinihi, yaitu tempat tinggalnya itu lengkap marofiknya. Yang namanya marofik itu ruang-ruangnya. Meskipun tidak besar rumahnya, tetapi dapurnya ada, tempat mandinya lain,
tempat tidurnya lain, terasnya lain. Meskipun kecil tetapi yang dibutuhkan lengkap. Paham antum ini? Tidak mesti kamarnya itu harus 10 kali 10, ya mesti. Ya, satu kamar 10 kali. Meskipun 3 kali 3 kamarnya itu, tetapi kalau antum ingin kodok hajat, buang air besar, buang air kecil, ada tempatnya di sana, ada WC. Ya. Kalau antum ingin masak, ada dapurnya. Ini dia yang namanya rumah yang luas. Makanya sekali lagi, hebatnya Nabi SAW, beliau tidak mengatakan rumah yang besar, tapi rumah yang luas. Baik. Ini makna yang pertama. Ya. Sedangkan makna yang kedua adalah luas secara makna. Apa itu? Rumah yang sering dibacakan Al-Quran dan zikir di dalamnya. Itu dikatakan oleh Abu Hurairah dan juga Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Hurairah dan Anas bin Malik? Fa innal baita alladhi yuqra'u fihi al-Qur'an, rumah yang dibacakan Al-Qur'an di dalamnya, yattasi'u ala ahlihi, akan terasa luas bagi orang yang ada di sana. Terasa luas. Kenapa? Karena sebenarnya rumahnya itu tetap saja besarnya seperti itu. Cuman yang luas apa? Hatinya. Kalau hati sudah luas, jamaah sekalian, dekatnya 2 kali 2 pun luas. Ya. Tapi kalau hati sudah sempit, 20 kali 20 pun terasa sesak. Kenapa? Karena di sini sebenarnya. Ya, makanya tanda kebahagiaan. Tempat tinggal yang luas. Tempat tinggal yang luas maksudnya 2. Yang pertama itu apa? Lengkap ininya. Tempat tidurnya beda. Tempat ini. Karena ada sebagian orang itu Allah takdirkan satu ruangan saja. Di sana dia tidur, di sana dia masak, bahkan di sana dia qada hajat. Ada. Ya. Saya pernah melihat video salah seorang syekh. Syekh ini beliau sering keliling dari negara ke negara yang lain. Beliau sering keliling. Pada saat itu video beliau ke Vietnam. Ya, beliau ke sana ditemani oleh salah seorang ustadz lulusan Madinah dari Vietnam. Dia kuliah di sana. Maka dibawalah syekh itu ke sebuah pelosok, kampung pelosok. Kemudian dibawa ke sebuah rumah yang tinggal di rumah itu hanya satu orang. Seorang ibu-ibu sudah tua sekali. Ya. Kemudian dia tinggal di satu ruangan kecil, satu ruangan saja. Di sana beliau tidur, di sana beliau masak, di sana beliau qada hajat. Kemudian ibu ini tidak bisa tidur, terbaring tidak bisa. Kenapa? Karena ada penyakit di sini. Jadi kalau dia tidur itu hanya duduk saja begini. Ibu ini. Ya. Syekh pun menawarkan, ayo kita pergi ke dokter, kita periksa. Kami yang tanggung obatnya. Diterjemahkan sama penerjemah itu. Tapi ibu itu tetap mengatakan, saya nggak mau. Saya nggak mau. Ya. Baik. Tiba-tiba setelah ngobrol lama melalui penerjemah, tiba-tiba ibu itu menangis. Syekh heran, jangan-jangan penyakit beliau kambuh ini makanya nangis. Maka coba tanyain, jangan-jangan penyakitnya kambuh, tanyain. Kita bawa ke dokter sekarang atau butuh apa? Ditanya. Kata ibu itu enggak. Ya. Kemudian kenapa nangis? Ibu itu tetap tidak mau jawab. Tapi ketika dipaksa, akhirnya beliau pun menjawab. Beliau mengatakan, saya selalu menangis kalau saya mengingat akan meninggal dunia. Kenapa? Karena amal saya masih sedikit. Maka Syekh pun menangis pada saat itu mengatakan, engkau lebih alim daripada kami, kata Syekh. Kenapa? Karena hakikat ilmu itu adalah al-khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Syekh dari Arab, kemudian ini wanita Vietnam, tidak paham apapun dengan bahasa Arab. Syekh mengatakan, Anda lebih alim daripada kami. Nah, ini dia. Ada orang yang rumahnya satu ruangan saja, ya. Dan ada orang lengkap ininya. Itu yang dimaksud dengan tempat tinggal yang luas. Yang kedua, tempat tinggal yang luas itu adalah luas secara hati, ya, luas secara hati. Masih ada 2 lagi, tetapi ini sudah azan.
Kita azan lebih dulu Pak Syar'i, tiang izin setelah itu nambahkan 2 saja secara singkat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Izin melanjutkan sedikit saja. Jadi di antara perkara yang menjadi kebahagiaan, yang pertama istri yang salihah, yang kedua adalah tempat tinggal yang besar atau yang luas. Besar atau luas? Luas. Ya, bukan besar, luas. Antum lihat ya, rumahnya Nabi SAW, beliau yang bersabda ini, tempat tinggal yang luas. Nabi SAW itu kamar beliau itu sangat kecil. Mana dalilnya? Ketika beliau sholat tahajud, Aisyah tidur terlentang. Saat beliau sujud tidak ada tempat sujud. Makanya ketika beliau turun sujud, beliau sentuh kakinya Aisyah. Maka Aisyah pun menarik kaki beliau. Kemudian Nabi sujud. Berarti kecil sekali rumah beliau. Tetapi beliau mengatakan di antara tanda kebahagiaan rumah yang luas. Makanya bukan besar, luas. Ya, baik. Kemudian yang ketiga di antara tanda kebahagiaan itu adalah waljar as-salih, tetangga yang baik. Kalau ini sudah jelas kemarin kita sampaikan, tetangga yang baik. Ya. Ini bahagia luar biasa kita punya tetangga yang baik, karena dia juga akan mengajak kita kepada kebaikan dan juga bisa mempengaruhi anak-anak kita untuk berbuat baik. Kadang kita kurang mendidik anak kita, tetapi Masya Allah anak kita luar biasa. Kenapa? Dia bergaul sama tetangga kita yang baik. Ya. Kadang seperti itu jemaah sekalian. Makanya punya tetangga yang baik itu luar biasa, nikmat. Kemarin tiang sampaikan kepada antum, dulu itu tetangga yang baik itu dihargakan, ya, dihargakan. Sama seperti kita sekarang kan, rumahnya kecil sebenarnya, misalkan di Sembalun kecil, tapi kok kenapa dijual mahal? Kalau ngelihat harga rumah sedikit, tapi kan ini daerah wisata, makanya mahal. Ya. Sama seperti kita. Kenapa kok mahal rumahnya padahal kecil saja? Kalau antum lihat bangunan rumahnya saja memang murah, tetapi yang buat dia mahal apa? Wisata. Begitu pula
Kalau antum melihat rumahnya ini murah, tetapi apa yang membuatnya mahal? Karena rumah ini dekat dengan rumahnya Syekh Ibnu Utsaimin misalkan. Dekat dengan rumahnya Syekh bin Baz. Ini yang mahal, dekat dengan ulama ini yang mahal. Dulu seperti itu mereka menjual rumah mahal-mahal itu karena tetangganya itu dihargai. Baik. Yang terakhir, yang keempat, wal markabul hani. Nah, ini juga perlu dipahami. Kendaraan yang bagus. Ya, itu tanda kebahagiaan, kendaraan yang bagus. Lah bagaimana kalau kita hanya punya sepeda atau punya motor, kemudian motornya itu motor yang dulu, gimana? Baik. Apa kata Al-Imam Al-Munawi? Wal markabul hani, yang dimaksud dengan kendaraan yang bagus as-sari'ah ghairul jamuh wan nafur. Yang kalau dia jalan itu lumayan lah jalannya. Ya. Ndeki motor tetapi selalu disalip sama becak. Motor disalip sama becak kalau ini ya. Kecuali kalau dia memang pelan-pelan. Lagu ini sudah ngegas, lagu menang doang, becak ini lari. Kalau ini ya as-sari'ah. Kemudian ghairul khashinatil masyi allati yukhafu minha as-suqut wa inzi'ajul a'dha' wa tashwishul badan wa ghairul khashinati fi ifhamihi, yang tidak apa namanya, yang tidak pagah, apa bahasa kita, yang tidak pagah ketika dijalankan. Ya. Jadi ada kan motor itu la ilaha illallah sampai keseleo kaki kita nyetater dia. Sampai keseleo kaki kita. Hei, lelah sudah kaki ini. Ada motor yang seperti itu. Meskipun dia bagus, meskipun dia baru, kalau seperti ini, itu bukan tanda kebahagiaan. Segera servis kalau begitu. Ya, itu bukan tanda kebahagiaan. Ya, ada motor, masya Allah sudah lama motor ini, tetapi sekali antum setel sedikit saja langsung nyala starternya, remnya juga mantep. Kalau antum punya motor yang seperti ini, meskipun tahun 2010 dulu, ini masih luar biasa. Antum punya tanda kebahagiaan itu, kebahagiaan dunia, tapi ini bukan kebahagiaan akhirat, kebahagiaan dunia. Kapan dia menjadi kebahagiaan akhirat? Kalau motor itu menghantar antum ke masjid untuk sholat jamaah, untuk kajian. Ya. Baik. Jadi dia tidak rewel, tidak pagah. Di starter muda jelap dia ini. Kemudian juga dia itu tidak yukhafu minha as-suqut wa inzi'ajul a'dha' wa tashwishil badan. Kita tidak khawatir dia itu membuat kita jatuh atau badan kita remuk. Mohon maaf jemaah sekalian. Ada sebagian, ya, mohon maaf ya. Ada sebagian mobil itu jalannya bagus jalan raya ini. Tapi pas kita naik ke mobil itu kayak kita naik kapal laut. Gini dia nggak tahu shocknya terlalu bagus ini atau. Kemudian yang kedua, dulu ketika tiang di Jakarta jemaah sekalian, ada namanya itu angkutan umum di sana itu namanya Kopaja. Itu Kopaja itu betul-betul yang kita naikin itu besi. Ndara bimai sekedik-kedik besi. La ilaha illallah. Pas kita nyandar di kursinya itu ketika dar, sakit sekali gini kita. Nah ini berarti ini kendaraan bukan tanda kebahagiaan ini. Subhanallah. Kopaja namanya dulu tuh. Taib. Jadi yang namanya kendaraan yang bagus bukan baru, bukan mahal, bukan. Tetapi yang pertama tidak pagah untuk dijalankan. Yang kedua itu dia itu lumayan jalannya, agak cepat. Baik. Bukan dari sini antum mau ke markas kajian, sampai di markas selesai kajian. Saking pelannya. Ini ganti lagi, mungkin ada yang masalah. Kemudian yang ketiga, yang tidak membahayakan badan kita ketika mengendarainya. Ya.
Taib jamaah sekalian, kendaraan yang bagus itu diantara sebab untuk mewujudkannya itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Ibnul Qayyim, dulu sebagian ulama salaf mengatakan, saya baru tahu diri saya berbuat dosa. Kadang kita tidak sadar kita berbuat dosa. Saya tahu diri saya berbuat dosa min khuluqi dabbati wa imraati, ketika saya melihat hewan kendaraan saya kok menjadi pagah. Sebelumnya hewan kendaraan saya ini bagus, tapi tiba-tiba jadi pagah. Ini jangan-jangan dosa saya, kata dia. Ya, begitu pula dengan motor. Masih bagus, minyaknya full, kemudian ini, tapi di starter nggak mau. Ya, mungkin ada salah kita. Ya, kecuali kalau seandainya antum starter nggak mau, ketika dibuka tangkinya kosong, ya itu masalah. Bukan dosa ya, tangkinya yang kosong. Ala kulli hal jemaah sekalian, itu dia 4 tanda kebahagiaan yang kalau kita diberikan oleh Allah, insya Allah banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk jadi seorang raja itu tidak perlu kaya. Pernah Abdullah bin Amr bin As datang seseorang kepada beliau. Ya, kemudian orang itu mengatakan, ekonomi saya pas-pasan. Kata Abdullah bin Amr bin As, apa yang ada di rumahmu? Ya. Kata dia, kita bisa makan, masih bisa makan setiap hari. Kemudian saya punya istri. Maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan, idzan anta ghaniyun, kalau begitu engkau kaya. Kemudian orang itu mengatakan, bukan hanya istri, saya juga punya budak. Maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan, idzan antal malik, kalau begitu engkau raja. Engkau raja. Jadi dari sini kita bisa paham jemaah sekalian, tempat tinggal yang luas, kendaraan yang bagus, itu tanda kebahagiaan. Bukan maksudnya harus gedongan rumahnya, rumah besar, bukan harus kendaraannya mahal mewah, bukan. Tapi kalau antum diberikan rumah besar, memang betul-betul besar, kendaraan bagus, berduit-duit syukur timpa Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin banyak nikmat yang Allah berikan, semakin banyak pertanyaan yang akan kita dapatkan nanti pada hari kiamat. Makin banyak, ya. Wallahu taala a'la wa alam. Ini dia apa yang bisa kita sampaikan. Dik Taulak tanya jawab ya. Ustaz ni titipan Ustaz ni dari Malaysia Ustaz. Dik nak jawab si Arab ni. Ponaan Alhamdulillah masalah solat. solat bagaimana paman saya solat di rumah menghindari buruh itu sampai sementara dengan kewajiban subuh itu. Baik. Perhatikan jemaah sekalian, ini ada pertanyaan bagus. Jadi di masjid itu ada kunut subuh, ya, dan hanya satu masjid di sana, kata penanya. Boleh tidak saya sholat di rumah untuk menghindari kunut itu? Perhatikan, ada satu kaidah ditetapkan oleh para ulama. Kesalahan yang terjadi di masjid tidak boleh membuat kita jatuh dalam kesalahan juga. Ini kaidah penting. Kesalahan yang terjadi di masjid tidak boleh membuat kita jatuh dalam kesalahan. Kunut subuh secara terus-menerus itu tidak disyariatkan. Tetapi tidak ikut sholat jamaah itu salah tidak? Salah. Ya, hati-hati. Tidak ikut sholat jamaah itu salah. Kemudian yang kedua, masalah kunut subuh itu pun ulama masih beda pendapat. Meskipun kita lebih condong kepada pendapat kunut subuh itu tidak disyariatkan. Tetapi kalau kita jadi makmum di belakang imam yang kunut subuh, ulama yang mengatakan tidak dianjurkan kunut subuh, mereka menganjurkan kita kalau sholat di belakang imam yang kunut subuh ikut kunut. Syekh bin Baz ketika ditanya apa hukum kunut subuh, tidak disyariatkan. Bahkan beliau mengatakan zahir dari ucapan sebagian salaf dia perkara baru. Syekh Ibnu Utsaimin ditanya apa hukum kunut subuh, tidak disyariatkan. Syekh Albani ditanya apa hukum kunut subuh, bahkan beliau lebih dahsyat, bid'atun, kata beliau, bid'ah. Tapi tiga-tiganya ditanya bagaimana kalau kami sholat di belakang imam yang kunut subuh, tiga-tiganya mengatakan ikut kunut. Kenapa bisa seperti itu? Ada sebagian memberikan ini
Ada sebagian, memang ini masalah khilaf. Ada sebagian mengatakan nggak boleh kita jadi makmum itu ikut kunut, nggak boleh. Kenapa? Karena imam sedang melakukan kesalahan. Masa kita ikuti kesalahan imam? Sama seperti sholat subuh 2 rakaat, imamnya berdiri ke rakaat ketiga, kita ikut berdiri atau tidak? Nggak boleh. Nggak boleh kita ikut berdiri rakaat ketiga. Kenapa? Imamnya melakukan kesalahan. Begitu pula ketika imam kunut dia melakukan kesalahan, maka jangan ikut kunut. Itu kata sebagian. Maka dijawab oleh para ulama, ini menyamakan dua hal yang berbeda. Menyamakan antara ikut imam yang sedang kunut dengan ikut imam yang berdiri ke rakaat ketiga dari sholat subuh. Itu dua hal yang berbeda. Apa letak perbedaannya? Kalau rakaat yang ketiga dari sholat subuh, semua ulama sepakat itu salah. Semua ulama sepakat, bahkan yang bukan ulama pun juga mengatakan tidak boleh sholat subuh berapa rakaat? 3. Semua ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Rakaat ketiga sholat subuh itu tidak, itu kesalahan murni, tidak ada khilaf. Sedangkan kunut subuh itu masih diperselisihkan. Imam Syafi'i mengatakan apa? Sunnah. Meskipun kita tidak sependapat dengan beliau, kita mengikuti pendapat dari imam yang lain. Alhamdulillah kemarin ketika daurah, salah seorang syekh kita, Syekh Fathi bin Abdullah Al-Musili, murid dari Syekh Albani rahimahullah, beliau menyampaikan sebuah kaedah yang sangat bagus. Dan ini pernah yang sampaikan juga ya kepada antum dulu. Apa kaedahnya? Ketika kita jadi makmum, kemudian imam melakukan sesuatu yang kita anggap salah, kita ikut atau tidak? Maka ada satu kaedah. Kalau kesalahan itu disepakati tidak boleh ikut. Tapi kalau kesalahan itu masih diperselisihkan, di sini kita ikut imam. Kenapa? Karena hukum asalnya makmum dituntut mengikuti imam. Nabi SAW bersabda, "Innama ju'ilal imam liutamma bihi." Imam dijadikan untuk diikuti. Antum tahu Syekh Albani rahimahullah berpendapat, "Sami Allahu liman hamidah." Bersedekap itu bid'ah kata beliau. Setelah sami Allah liman hamidah. Rata-rata ulama Saudi mengatakan sunnah bersedekap setelah sami Allah liman hamidah. Rata-rata ulama Saudi mengatakan sunnah. Syekh Albani mengatakan apa? Bid'ah. Berarti ini diperselisihkan atau tidak? Diperselisihkan. Apa kata Syekh Masyhur dalam salah satu kajian beliau? Syekh Masyhur itu murid seniornya Syekh Albani. Syekh Masyhur mengatakan, banyak orang mengkritik guru kami Syekh Albani gara-gara beliau membid'ahkan bersedekap setelah sami Allah liman hamidah. Dikritik habis-habisan guru kami. Mereka tidak tahu guru kami Syekh Albani pernah menjadi makmumnya Syekh bin Baz. Syekh bin Baz mengatakan sunnah bersedekap setelah sami Allah liman hamidah, sunnah. Syekh Albani mengatakan bid'ah, beliau pernah jadi makmumnya Syekh bin Baz dan Syekh Albani bersedekap. Sami Allah liman hamidah kata Syekh bin Baz, jadi imam. Syekh Albani bangun kemudian bersedekap. Selesai sholat Syekh Albani ditanya, "Syekh, antum kan berpendapat bid'ah?" "Iya bid'ah." "Kenapa antum ikut bersedekap?" Kata beliau, "Innama ju'ilal imam liutamma bihi." Imam dijadikan untuk diikuti. Makanya kalau masih diperselisihkan, ikut imam. Bisa antum paham ini? Jadi nggak bisa disamakan. Tidak boleh mengikuti imam sama seperti tidak boleh mengikuti imam berdiri rakaat ketiga dari sholat subuh. Kalau itu sepakat, itu salah. Kalau ini masih diperselisihkan. Jadi nggak boleh beliau meninggalkan sholat jamaah hanya gara-gara di sana, itu nggak boleh. Ya, kesalahan yang terjadi di masjid tidak boleh membuat kita jatuh dalam kesalahan, kecuali kesalahannya itu fatal. Contoh, di masjid itu imamnya tidak ada tumak ninahnya sama sekali, ngebut. Maka di sini antum tetap tidak boleh tidak jamaah, tetap cari masjid yang lain. Untuk cari masjid yang lain yang ada tumak ninahnya. Wallahu ta'ala a'lam wa alam. Ini dia apa yang bisa kita sampaikan, yang maaf atas segala kurangan. Ya mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.